walaupun itu bagian salah satu dari pendidikan. Tapi yang utama itu adalah value kemanusiaan yang sampai ke masyarakat. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Mas. Oke, malam hari ini kita ada di SPCK ya. Di kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang berkaitan dengan suara komunitas. Jadi podcast kali ini ada di komunitas ANSA dan Asia Channel. Jadi selama menyimak nanti kita berkaitan dengan suara komunitas. Pada kesempatan kali ini saya Kak Daria kedatangan tamu ya di Agrusepa ini, ada dari Aksi Cepat Tanggap, ada dari Masyarakat Relawan Indonesia, dan ada dari Riding Santuy Boyolali. Oke, wah masih muda-muda semua ya. Baik, pada podcast kali ini ya, perlu teman-teman ketahui bahwa program ini adalah suara komunitas ANSA dan Asia Channel. Jadi ANSA dan Asia Channel ini adalah salah satunya berisi teman-teman pelaku sektor real ya. Jadi petani, seniman, komunitas kemanusiaan dan lingkungan, pendidik, pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Jadi sebagai gambaran para pemirsa komunitas ANSA dan Asia Channel yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kita itu berada di Swiss Van Java pada ketinggian 1.300 di atas 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Di sini tempatnya di Selo. Kita bisa melihat view 7 kota, dan di samping saya itu ada gunung apa Mas? Merapi. Gunung Merapi ya, betul sekali. Jadi hawanya dingin-dingin sedap ini Mas ya. Dan nanti kita ngobrol santai berkaitan dengan suara komunitas. Nah ini teman-teman sudah hadir nih ya. Jadi gimana kabar nih? Alhamdulillah baik, Mas. Siapa? Mas dan Mbak ya. Oke. Baik Mas dan Mbak. Jadi kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sudah sebutkan ya. Jadi ada Aksi Cepat Tanggap, ada Masyarakat Relawan Indonesia, dan ada Riding Santuy itu. Mungkin dari yang sini dulu. Oke. Siapa nih? Dari yang paling besar ya? Oh, Oke, kenalin Mas, nama saya Ginang, ya. Ari Ginang, tepatnya dari Aksi Cepat Tanggap Solo, biasa dipanggil Sayang boleh. Boleh. Baik. Berikutnya ini ada dari Masyarakat Relawan Indonesia ya. Saya dari Masyarakat Relawan Indonesia Boyolali. Saya Bina Ansari, biasa dipanggil Tim Isus. Jadi ada Solo, Boyolali. Nah yang ini dari mana nih? Dari Reading Santuy Boyolali. Oke, Riding Santuy. Mas siapa? Mas Joko Sulisno, bisa dipanggil Sulis. Oke, Mas Sulis ya. Mas Ari Ginang, Kak Vina, dan Mas Sulis ya. Baik.
Ini salah satu event ya, acara untuk suara komunitas. Jadi nanti teman-teman pemirsa Ansa dan Netasia Channel di seluruh Nusantara dan yang bisa mungkin ingin menyuarakan atau ingin bersuara bisa nanti bergabung ya, obrolan santai. Jadi kita ada program namanya suara komunitas. Oke, baik. Oh iya. Sudah kenalan, saya juga harus kenalan. Saya Daya dari Anugerah Bangsa, lebih tepatnya Anugerah Bangsa Semarang. Jadi saya berada di bidang kependidikan sebagai salah satu pendidik di salah satu pendidikan yang bergerak di pendidikan. Teman-teman sehat semua? Alhamdulillah sehat. Santai ya? Santai. Dingin nggak ini? Kedinginan dikit. Kedinginan dikit ya. Mungkin karena kita berada di Swiss Van Java. Swiss Java. Ini ada coklat ini. Ada coklat ya, baik ya. Jadi nanti teman-teman sahabat Ansa Etasia, jadi Ansa dan Etasia Channel ini selalu mencerdaskan dan membumi penuh kasih ya, sesuai dengan visi dari Anugerah. Baik teman-teman. Nah, gimana Mas? Sukanya Mas di komunitas RSB ya, Trading Santai itu. Sukanya gimana? Sukanya pertama kita bisa menambah teman gitu. Bisa menambah teman. Salah satunya dengan event seperti ini ya, teman-teman ya. Dengan masa banyak, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa sedikit membantu mereka yang lebih membutuhkan dengan masa yang banyak. Salah satunya membantu masyarakat ya, itu sukanya. Tapi kalau dukanya jangan diceritakan ya nanti. Tapi secara garis besar pasti ada duka-duka yang karena itu kan riding ya Mas ya, itu otomotif ya. Kalau di jalan pasti kan ada hal-hal yang pasti tidak diduga, tidak dikira. Jadi kalau dukanya pasti bisa hanya dengan nanti di closing atau dengan bagaimana sih nanti teman-teman otomotif bagaimana ke depannya begitu ya. Ini kalau dari Mbaknya ini dari masyarakat relawan, sukanya gimana? Bersilaturahmi, membantu, bersilaturahmi, apalagi nih? Bentuk relawan. Terjauh? Wonosegoro daerah mana? Ini paling pinggir. Paling pinggir. Iya. Kenapa di daerah sana ini? Asesmen air bersih kan bisa banyak lagi tentang air bersih tentang sana makanya jalannya itu Ayo. Nanti bicara dukanya juga di terakhir aja ya. Biar jadi semangat ini ya. Jadi kalau kita di awal-awal sudah bicara duka, nanti nggak semangat. Kita bicara yang suka-suka. Nah ini dari ACT nih, sukanya gimana Mas? Karena saya tadi nyimak dulu. Oke. Kata-kata yang belum dipakai apa. Kalau dari ACT sendiri sih karena emang kita fokusnya di bidang kemanusiaan. Untuk sukanya sendiri kita membuat orang lain tersenyum itu satu anugerah dan yang lebih positif buat kita. Terus begini, di dunia yang serba cepat sekarang, teman-teman dalam melihat informasi itu bagaimana? Artinya gini, misalnya karena ini berkaitan dengan masyarakat, kata dia ada yang bersih, dia ada otomotif, untuk supaya bisa menangkap informasi secara tepat dari banyak dulu deh yang dari Kapvina dari MRI. Maka ya dari sosial media kan cepet banget beritanya itu nyampe misal Mbak begitu. Ada verifikasi misalnya, karena kan ada kalau sosmed ada hoax misalnya. Bahasa anak muda sekarang keren gitu ya. Takutnya nanti informasi tersebut setelah dengan atau Mbak Vina atau Kak Vina itu telusuri ternyata itu informasi yang hoax. Gimana cara memfilternya? kan ada cari masyarakat yang dewasa harus ada akses ke wilayah. Kalau dari ACT sendiri ketika memverifikasi informasi,
kalau dari ACT sendiri sebenarnya sama karena kita kan ACT sama MRI ini sebenarnya kita satu rumah lah. Kita satu rumah, cuman ACT mungkin istilahnya KKE lah. Kakak adik ya. Kayak zaman sekarang. Nah itu kalau emang luar biasa, sangat luar biasa di zaman sekarang ini kalau verifikasi, apalagi sekarang ya itu pernah saya alami sendiri. Ini salah cerita dikit soal pengalaman verifikasi salah satu masalah di Kota Solo. Dulu kita ada program namanya bantu dagangannya borong tambah modalnya. Jadi kita borong dagangan. Jadi kayak tim apa kalau tim-tim di TV gitu langsung kita borong dagangannya. Nah waktu itu di sosial media mas di daerah sini itu jam 2 malam sampai tak sana kita wawancara ternyata bapaknya seperti itu. Iya ternyata ya itu salah satu kadang-kadang netizen kita itu kadang-kadang walaupun baik ya kita nggak menyalahkan itu juga, walaupun semua bentuk kepedulian masyarakat itu baik, tapi kalau dari kita ACT dan MRI sendiri untuk verifikasi kita secepat-cepatnya sosial media kita harus turun langsung. Kita harus wawancara langsung karena ini berkaitan dengan amanah kan. Kalau kita kan menyampaikan uang atau dana dari masyarakat juga kan, kalau nggak amanah ya gimana gitu. Nah benar itu sampai jam 2 malam udah diwawancarai ternyata ya seperti itu. Terus hasilnya yang tadi Mas tadi wawancarai menjadi untuk akhirnya kita tetap beli tapi programnya nggak kita jalankan. Kalau programnya kan kita borong semua. Iya. Tapi ini kita beli berapa aja ya. Baik, jadi ternyata pernah punya pengalaman ya secara langsung. Karena pengalaman itu sangat berharga. Kalau dari RSB itu bagaimana, Mas Sulis ya, dari RSB itu pengalamannya? Cari informasinya dari media sosial. Kita cari informasi. Dan yang kedua kita bekerjasama dengan organisasi yang lain cari informasi seperti ACT yang lain juga Sudah pernah kerjasama dong? Wah, kemarin waktu penggalangan Semeru ya? Kemarin di jalan. Alhamdulillah ya, jadi saya mengundang teman-teman semua, ternyata teman-teman sudah bekerja sama dan memang ini adalah bentuk sinergitas kita dalam berkontribusi dalam di masyarakat. Jadi kembali ke bagaimana teman-teman muda ini, apa yang sudah dilakukan teman-teman muda ini, tadi Semeru ya salah satunya. Mungkin selain Semeru, dari RSB sendiri kegiatannya apa sekarang? RSB sendiri sih cuma sekali jadi itu berarti sekali ya. Misal ada channel tujuan buat donasi, kita ada donasi. Jika tidak cuma kalau dari MRI sendiri kegiatan sekarang ini yang sedang dilakukan program ya. Ada ACT yang dilakukan sekarang sebenarnya kalau di Bentry nanti nggak cukup. Padat sekali ya. Sudah mau bisa satu jam ini agak sombong. Saya agak sombong. Suhunya enggak. Jadi emang udah banyak ACT diamani oleh masyarakat juga beberapa kegiatan. Jadi emang kita sejak 2000 tsunami Aceh 2005 itu kita sudah bergerak di bidang kemanusiaan, konsennya di bidang kemanusiaan. Salah satunya adanya ACT Solo ini untuk membersamai tidak hanya Solo, jadi Solo, Boyolali, Karesidenan Surakarta. Nah, jadi beberapa program termasuk yang disebutin Kak Alvina tadi ada air bersih, terus bagi-bagi makanan, bahkan kita beberapa pembangunan masjid, sumur wakaf. Nah, nanti kalau sumur wakaf ini sepertinya Boyolali ini menyimpan cerita yang banyak sekali soal sumur wakaf. Jadi tadi sudah dilaksanakan, kira-kira hambatan
Wah. Jadi udah mulai gitu ya. Hambatannya gimana ini? Kalau hambatan sendiri, kalau dari kita sih emang hambatannya kadang-kadang kalau di era COVID kemarin emang keterbatasan kita buat gerak emang sangat terbatas sih. Karena kita kalau dari ACT sendiri nggak cuma ini mas, nggak cuma kegiatan soal charity lah, tapi kita ada unsur menyampaikan ke masyarakat. Sebenarnya yang penting itu bukan orang donasi, walaupun itu bagian salah satu dari penting juga. Tapi yang utama itu adalah value kemanusiaan yang sampai ke masyarakat. Jadi sebenarnya hadirnya ACT di sini, yang harapannya ketika ada atau nggak ada ACT di situ kemudian tetap jalan. Jadi value itu yang coba kita create. Jadi kita nggak cuman kayak gaung dana di masjid atau di jalanan kayak gitu. Kita juga mencoba create konten, kita create di media sosial, bahkan di dunia digital. Ini biar orang itu aware, oh ternyata kepedulian itu bukan kewajiban orang-orang yang punya aja. Jadi kita sebagai makhluk sosial, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan ya lakukan aja. Jadi berkaitan dengan hambatan tadi ada ya? Ya. Tetap ada di lapangan ya. Terus cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya salah satu kemarin yang saya bicarakan tadi untuk hambatan di era COVID ya, kesulitan untuk bergerak. Solusi kita dengan sosial media. Makanya kita lebih aktif di sosial media. Create konten ternyata lebih susah daripada kita asesmen langsung ya, dari turun ke lapangan. Iya, menurut ke lapangan langsung kita mas. Gimana kita wawancara siapa gitu jelas. Nah, kalau ini susah banget. Kita membedakan yang baik dan salah itu susah. Di sosial media. Oke, terima kasih mas. Ini bisa kita lengkapi nanti. Jadi bentuk kerjasama apa nih dengan teman-teman masyarakat yang lain? Ini kan juga mas Andi ada hambatan kerjasama dengan siapa mungkin supaya tadi hambatannya sudah disampaikan. Karena juga satu ini ya. Jadi bahasanya mas Ari dan Sokong Kakak Adian. Kakak Adian. Itu dengan siapa kerjasama? Biasanya pagi, ya maksudnya pagi. Tapi makan. Ya, jaga komunikasi. Terus kalau di era susah banget, jadi kita lebih ke sosial media juga. Ada lagi nih? Sementara berarti nanti tanya lagi. Ditanya lagi. Ya karena memang tugasnya berat. Ini Mas Sulis ya. Jadi Mas Sulis ini kan di RSB ya. Baik ini satu. Visi-misinya apa sih sebenarnya? Visi nggak ada, cuma slogan ini. Oh slogan ya, coba slogan. Simpel lawan 3 kalimat yang wiji dan moruko. Susah ya. Jadi sih kalau mungkin sahabat-sahabat Ansa Etasia Channel yang berada di mungkin luar Jawa atau ini bahasa Jawa, apa ulangi lagi adalah Nyawiji tanpa rupo. Nawiji tanpa rupo. Ini dari RSB ini nanti disampaikan di akhir ya. Tadi juga di akhir. Akhirnya mas. Baik, terkait dengan tujuan dibentuknya komunitas. Kira-kira tujuannya untuk Mas Sulis
bikin ini ketuanya atau apa nih? Kalau di RSP nggak ada ketuanya. Oh, nggak ada ketua ya? Kan aslinya itu cuma akun reading Instagram. Akun reading Instagram dan sekarang real. Real, alhamdulillah. Gak nyangka juga sampai bisa sebesar ini. Ya. Sejauh mana Mas jangkauannya untuk diulang sampai kemana gitu riding gitu? Kalau RSP sendiri sih cuma reading lokal. Kalau keluar kota nggak berani soalnya bawa masa yang banyak. Takutnya kalau ada apa-apanya. Iya. Tidak apa-apa. Mungkin tadi ada kerjasama juga dengan penyelenggara. Terus Mbak Vina dan Mas Ari Ginang, saya sangat penasaran sebenarnya ini dari pribadi Mas Ari Ginang sama Mbak Vina sendiri. Kalau dari pribadi kira-kira masuk di kemanusiaan tujuannya apa? Kan kadang kita sebagai generasi muda tuh dengan perkembangan zaman sekarang ini lebih baik kita sosmed. Maksudnya bantu sedikit terus di posting kan. Iya. Ini mungkin lebih enggak. Coba kita ngobrol ini dari Mas Ari Ginang dulu. Ya, dari pribadi Mas Ari Ginang sana. Kalau dari saya terjun di dunia kemanusiaan ini sebenarnya tujuannya satu sih Mas, jadi sebaik-baik manusia. Kalau saya di agama Islam diajarkan juga kan kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya itu, ya saya mau jadi manusia gitu aja. Berarti harus jadi manusia yang bermanfaat. Ya saya sadar diri saya mungkin nggak bisa apa ya Mas, Sugihyo kayak juga enggak, terus terkenal juga enggak. Nah apa yang bisa saya lakukan alhamdulillah kalau pertemukan dengan ACT saya siap. Nah ini dari Mbak Vina nih. Kalau dari sisi manusia sih, memanusiakan manusia. Bahasanya dulu berat-berat ya. Nah karena teman-teman sudah di lapangan ya, melihat, mendengar dan merasakan. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat dan mendengar lalu merasakan, kita point of view-nya atau sudut pandangnya. Nah kalau dari organisasi ya kita sekarang organisasi nih, jadi pasti kan ada tujuan nih, tujuan dari organisasi atau kelompok lah atau komunitas. Nah dari Mas Sulis nih tujuannya apa nih? Kalau riding kan jelas gitu kan. Kalau untuk tujuan dari riding satu mulai Sebenarnya ingin mempersatukan Al-Bikers Boyolali. Al-Bikers Boyolali. Itu Antar ya Mas, antar golongan gitu ya. Nomor satu bangsa. Nomor satu bangsa. Bahasanya. Oh ya, riding soundtrack nomor satu bangsa. Insya Allah. Amin, amin kita ya. Jadi kalau dari kita sendiri Tujuannya itu untuk memaksimalkan sumber daya manusia profesional dan orang berarti pernah ikut pelatihan relawan juga di diklat bahasanya mungkin berapa bulan? enggak kelas kayak orientasi. Kalau tujuan dari kita punya visi itu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional yang berdasarkan dua poin. Poin pertama kedermawanan, yang kedua kerelawanan. Makanya ada tadi kedermawanan, ya, karena saling berkaitan. Nah, berkaitan dengan organisasi pasti ada tujuan dan tadi hambatan sudah disampaikan ya. Teman-teman yang ada di generasi muda sekarang perlu besar kan, ibaratnya teman-teman itu kan juga punya teman yang satu usia lah gitu ya. Dan mungkin ada di jalur-jalur yang belum pada jalan itu. Bagaimana pesan teman-teman tadi, teman-teman yang mungkin istilahnya pengen bergabung
gimana caranya kalau dari ACT sama MRI kan karena satu sudah mulai ini ya, pasti ada perekrutan. Kira-kira dari RSB sendiri cara daftarnya atau rekrutmennya bagaimana? RSB sendiri sih tidak makin Oh, langsung masuk gabung gitu. Join ya. intinya kita tanya dulu barengan. Yang penting satu punya KTP. Tapi nggak ada syaratnya, Mas. Nggak ada syaratnya. Alhamdulillah 17 ke atas ya. Oke, 17 ke atas. Punya SIM ya Mas? Ya sih wajib harusnya. Ya. Kenapa tadi saya menyebut KTP? Karena kan kalau namanya ada apa-apa kan ada data ya. Ini gimana kalau dari MRI sama ACT ketika mau ikut join nih gimana nih caranya? Kalau dari MRI ACT biasanya kalau MRI relawan itu ada koordinatornya setiap daerah masing-masing. Oke. Nanti bisa hubungin via Instagram atau via WhatsApp, sosmed. Bisa hubungi, nanti biasanya ada orientasi ya Pak. Jadi ada orientasi, ada batch 1, 2, 3 dan lain-lain. Terus bagi teman-teman yang memang misalnya saya dari komunitas kayak RSP ini, RSP ya? RSP, oh maaf salah. Dari RSP ini misal pengen gabung juga nggak masalah, bisa kontak sosial media kita. Jadi kita jalin, kalau istilah kita kolaborasi kemanusiaan, bisa ACT sama RSB atau komunitas yang lain, sekolah bahkan manapun kita terbuka. Baik teman-teman. Diri sendiri dan sekarang panggilan utama apa sih ketika teman-teman sampai sekarang dan duduk di sini ya, dan tadi kata Mas Sulis bahwa nggak nyangka sampai sebesar ini kayak santuy boy riding santuy boy. Bagaimana itu menurut nurani dari Mas Sulis? Kalau dari nanti sudah gimana? Panggilan sih Mas. Tadi ada niat untuk Niatan yang baik bersama gimana kalau Mbak Vina? Sebelumnya pernah ada mungkin keluarga saudara yang berada di relawan? Baru Mbak Vina di keluarga. Luar biasa. Nah, tanggapannya keluarga sekarang. Tidak dikhawatirkan. Ini nih. Baik, ya, Mas Sulis ya. Ini kalau bicara soal panggilan kedua atau nurani itu pasti kan muncul. Kira-kira hal yang menjadi terketuk, menjadi relawan, mungkin Mas Sulis dulu pernah punya pengalaman. Gina, Mas Ari Gina. Nah, Kembali. Mas Ari Gina. Oke, Mas Ari Gina. Kira-kira nuraninya terketuk dari apa? Kalau saya sih untuk awalnya terketuk nuraninya karena memang apa ya, kita lihat di sekitar kita aja sih sebenarnya. Dulu memang triggernya itu emang di daerah kita, di lingkungan kita itu emang banyak orang yang kadang-kadang tetangga kita sebenarnya dia habis kena PHK dan lain-lain, kita nggak aware kan. Nah itu ketika waktu itu saya membantu sekali, kok rasanya senang sebenarnya. Padahal saya nggak punya wawasan, punya tapi bisa bantu, itu ternyata titik menolong yang paling membahagiakan menurut saya. Itu jadi trigger saya untuk ya kenapa nggak kita seberluasin kayak gini sih. Kalau setiap orang punya pikiran saling menolong, saya kira orang miskin hampir mustahil. Jadi
Jadi ya betul. Nah itu yang jadi tugas saya dan jadi semangat saya sampai sekarang bahkan ya namanya kan apa itu diputus dulu nanti dia sebenarnya kan ya cerita ini kan. Baik, jadi sahabat-sahabat Hansa dan Natasha Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita di Agrisepa ngobrol-ngobrol bersama Mas Luis, Mbak Vina dan Mas Alina berkaitan dengan hal yang sudah dilakukan di masyarakat. Jadi pada dasarnya adalah teman-teman different atau berbeda, merasa nggak keren. Maksudnya Mas Luis menjadi LSB kok saya ada rasa bedanya ya. Kira-kira sempat ada semacam pro kontra yang dialami teman-teman, baik dari keluarga, mungkin dari teman, bisa jadi dari pacar, misalnya ini Ayah. Iya kan? Atau mungkin yang lain, atau mungkin dari yang sudah berkeluarga. Ketika berorganisasi pasti ada pertentangan, baik mungkin ada yang sudah berkeluarga itu dari istri atau dari suami. Pertentangan ini supaya teman-teman yang mau masuk ke organisasi bisa belajar. Ada nggak kira-kira pertentangan yang terjadi? Mungkin dari Mbak Vina yang paling, ya saya kira masih belajar atau kuliah? Oke, bisa disebutkan semesternya saja ya. Semester berapa sekarang? 4. Oh, semester 4. Baik. Ada propolis kendala. Baik. Terus Mbak Vina jawabnya apa? Gimana ya? Ya, kalau aku bisa, kalau kamu nggak bisa. Tantang. Berarti sebenarnya bukan menantang, tapi ingin menggandeng. Oh ingin ya. Nah kalau Mas Sules gimana? Ada pro kontra? Kalau pro kontra sih alhamdulillah banyak. Oh banyak. Gimana? Satu aja Mas, satu aja. Saya alhamdulillah dikit nih alhamdulillah. Satu aja pro kontra. Ada ya tim lain tuh kayak di semacam kontes juga. Jadi mereka kayak tidak suka gitu kalau SB sering ada kan obligasi gitu. Ada biasa. Sabar ya. Tapi kita cuek saja. Ya. Jadi tujuan baik, niat baik, insya Allah baik. Tapi tadi saya penasaran juga, tadi ada banyak itu satu pro kontra atau kontra. Kalau dari keluarga mungkin Keluarga tidak ada ya? Mendukung ya? Oke. Nah, Mas Ari Kinan nih ya. Kayaknya cuma satu nih ya, jadi pro kontranya ya. Oke, kalau saya tanya semester kan jelas nggak mungkin. Terus semester 1 mas, baru maba mas. Baru apa ya? Ini mungkin lebih lama ya saya melihat. Kayaknya penuh pasalah gitu ya. Jadi taksir mungkin. kira-kira Mas Ari Kinan ada pro kontra yang cukup membuat ini ya? Atau mungkin dari keluarga atau dari sahabat, dan bahkan mungkin yang lebih ngena itu malah sahabat ya. Kira-kira satu aja Mas yang Oke, kalau kontranya ya, kita udah bicara kontranya itu malah dari dulu sebenarnya sebenarnya banyak ya sama mas banyak sih ya. Tapi yang paling deket itu dari keluarga sih, yang memang karena kita di dunia kerelawanan kita nggak kenal waktu, panggilan karena nyawa seseorang itu nggak mengenal waktu, bencana gunung meletus jam 12 kita juga harus ready, jam berapapun kita harus ready, apalagi kalau siap siaga, apalagi kalau di rumah. Bahkan pernah dulu saya sakit pun tetap zoom meet dengan teman-teman relawan, tetap kita mantau handphone, ya sambil batuk-batuk dan lain-lain, tetap harus standby. Nah itu yang sering dikeluarkan keluhan keluarga juga awal-awal, tapi setelah keluarga tahu ternyata anaknya seperti ini, ya pengalaman waktu dulu pertama kali yang sampai malam banget itu ada konflik masuk kemanusiaan di Papua dulu. Oke. Dan itu kan ada beberapa pengungsi yang dipulangkan ke Jawa, salah satunya salah berapanya gitu tuh
itu ada beberapa yang dipulangkan di Solo, rumahnya Solo. Itu saya habis sholat isya baru sampai rumah sudah ditelepon dari kantor, standby semua. Jadi kayak ya numpang mandi doang, terus langsung ke kantor lagi. Dan di situ orang tua emang kayak gini. Tapi setelah kita jelasin juga sebenarnya paham, dan bahkan sebenarnya kita liatin, saya sering ngeliatin ke orang tua juga, oh kayak gini loh yang dikerjakan. Kalau ada video-videonya kan nggak mungkin juga ibu saya ajak ke lokasi juga ya. Paling saya lihat, oh gini loh anak, ini loh anak kesayanganmu. Saya 2 bersaudara, kakak beradik, saya kakak. Iya, ada adik. Adik sekarang di belajar atau masih? Adik kuliah. Kuliah ya. Sempat diajak ngobrol soal kerelawanan. Nggak sempat lagi, hampir tiap hari ya. Jangan-jangan satu tim? Enggak satu tim. Kebetulan adik menggeluti bidang lain, tapi juga kepeduliannya juga alhamdulillah juga timbul. Terus sering kita diskusi soal kerelawanan dan segala macam. Bahkan adik, apalagi adik saya cewek ya, itu yang kalau nyemprot saya males itu ya nyemprot. Bahkan kata-katanya luar biasa. Kata-kata yang tidak layak sensor. Jadi mungkin salah satu kata-kata dari yang menggugah semangat Mas Arifin. Nah, ini dari seorang adik loh. Oke. Menggugah semangat Mas Arifin. Ya. Satu kalimat aja. Sebenarnya banyak yang layak tapi satu kalimat dari adik yang waktu itu ya kayak saya mau ke kantor ya kan ada panggilan gitu. Namanya manusia kadang-kadang saya rasa leran sih lah gitu. Tapi dari adik itu mas ini setelah manusia tidak menunggu waktu lah gitu. Sebenarnya ngomong pakai bahasa Jawa sih. Manusia tidak menunggu waktu. Kamu kelar-kelar ya sih bantu. Nah dari situ saya terus ya. Lainnya kata-kata caci maki. Tapi sebenarnya membangun sih ya, mungkin karena kedekatan chemistry antara kakak dan adik ya. Jadi itu malah kayak jadi motivasi. Sebenarnya kalau dia dikasih tahu ibu dan lain-lain itu malah susah. Kalau ya saya tahu adik sendiri itu kayak ini sore nggak dari aku lah, kayak gitu malah. Nah sekarang dukanya ini pasti dari Mbak Vina dulu. Jalannya itu udah terjal, berjam-jam, panas, nggak ada sinyal. Sakit. Sempat merasa Kalau bisa sih nggak sekarang tertahan gitu. oh lebih tertahan. Itu dukanya. Oh nggak merasa gitu. Jadi malah kurang sedih gitu ya. Apa kita udah lagi ya? Yang ingat. Kalau sinyal mungkin masih relevan ya. Maksudnya kita bisa toleransi. Coba suka yang mungkin bisa diberikan sahabat-sahabat ANSA dan Natasha Channel. Kendala di lapangan. Kendala di salah satu aja nih, salah satu. Kan sensasi koordinasi jalan itu kan harus ada izin dulu. Oh, izin. Kemarin kita kan belum tahu ya baru pertama kali. Banjir bandang yang Banjir bandang ya. pertama kali donasi kendala ternyata sama-sama. Oh, aduh. Ya, besok lagi tetap beritahu surat. Kamu beritahu. Mas, sulit. Dukanya gimana? Satu gitu. Kadang kalau musim hujan itu susah. Musim hujan. Kan kalau berkendara kan nggak mungkin kalau hujan hujan. Tapi pernah sih kita nekat harus gerimis hujan-hujan penggalangan dana itu. Baik. Jadi dukanya berada di jalan dan hujan-hujanan, dan di jalan pasti kan ada banyak sekali hambatan. Nah ini dukanya.
Satu aja lah, satu. Oke. Buat ini sebagai gambaran sahabat-sahabat Ansa dan Natasha Channel. Jadi di sini Ansa dan Natasha Channel ini selalu ingin mencerdaskan dan membumi penuh kasih. Oke, monggo. Kalau dukanya dari kita sih sebenarnya lebih banyak sukanya. Karena membantu orang ya, gimana lagi. Tapi dukanya ketika bantuan itu, misal kita galang donasi atau kita ngirim bantuan itu nggak tercukupi di masyarakat, ataupun yang di kita bantu, misal kita bantu seseorang, ternyata bantunya butuhnya, misal saya kasih contoh ya, misal butuh 1 juta, kita cuma bisa bantu 500.000, itu kayak saya menyalahkan diri sendiri sih. Kenapa kok nggak bisa sampai bantu semua? Karena sebenarnya ada satu cerita Mas, ketika kita kirim air bersih di daerah Sragen itu pernah itu kita sampai jam 9-an malam kirim air bersih. Yang waktu itu saya pertama kali ikut dropping air bersih, ternyata bawa mobil sama truk tangki itu udah kayak presiden Mas. Diikutin anak-anak kecil, terus diikutin warga gitu, sampai saya bilang saya pas kuliah jarang mandi. Nah, ini air seberharga itu. Saya tanya sama warga situ, buat mandi sekalian. Enggak Mas, mandi pakai ini. Saya pakai ini buat masak aja. Padahal air sungai juga nggak itu bersih-bersih banget. Berarti kan kita kan butuh bersih-bersih ya. Nah itu kayak gitu. Nah pas itu malam-malam tangki kita pas ngisi, ada mbak-mbak bawa drum gede itu dari jalannya itu naik turun Mas. Dari jauh tak panggil, mbak sini mbak, cepet. Lari-lari sampai ke pontang-panting, jiglok gitu. Nah sampai pas di titiknya, di tempat saya ngisi itu airnya habis. Wah itu rasanya nangis Mas, itu kayak saya cuman berpikir ya Allah kasih aku kesempatan lagi kesini untuk bisa bantu mbaknya dan warga sini. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian kan cepat. Terima kasih ya. Jadi duka sudah disampaikan. Sudah rehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Minum lagi nggak apa-apa ya, dingin sekali. Saya kedinginan juga. Tina diminum dulu ya. Oke. Jadi kita masuk pada sesi terakhir ini ya. Jadi pesan-pesan apa yang nanti pengen disampaikan sama teman-teman sahabat Ansa dan Natasha Channel ya. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau duluan? Nah ini Mas Ali Ginang ya, yang lebih filosofis ya. Gimana Mas pesannya Mas? Kalau pesan dari kita satu tagline sebenarnya do something. Jadilah sesuatu, apapun profesi kalian, apapun kalian sekarang masih sekolah, kerja, jadilah sesuatu di lingkungan kalian masing-masing. Jangan minder, aku isone rebahan tok, kalau rebahan bisa nge-share kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kenapa tidak? Dan jangan bayangkan ketika kita memberi sesuatu
akan berkurang. Apapun kita nalar aja, apapun yang berasal dari Tuhan itu bakal bertambah. Contoh rambut, ketika kita potong rambut pasti tumbuh lagi. Akan malah biasanya kalau mau rambutnya ketel dipotong dulu biar tambah panjang. Nah itu pun sesuatu yang berasal dari Tuhan seperti itu. Jika nggak tumbuh berarti ada yang salah dengan rambutnya. Ya begitu pula apa yang kita berikan ketika tidak tumbuh berarti ada yang salah dengan niat kita. Kita perbaiki niat, do something. Niat ya, lagi do something. Anak muda ya. Gimana pesannya? Selagi masih muda jangan sia-siakan waktu. Sia-siakan waktunya ya. Terus Mas Sulis nih, pesannya apa nih untuk teman-teman? Ingin mempererat silaturahmi saja dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dari komunitas RSB ini. Jadi menjalin silaturahmi ya. Tetap pertama. Jadi waktu kita terbatas, Mas Arigina, Mbak Vina dan Mas Sudi nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita juga sudah. Saya Daryat, terima kasih dengan ACT, MRI dan RSB. Ini ada Mas Sulis, ada Mbak Vina dan Mas Arigina ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampaikan salam ke sahabat-sahabat Ansa dan Rekasel Channel ya. Sampaikan salam dan semoga pertemuan kita bermanfaat. Amin, amin. Jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Sehat selalu. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Sampai Mas. ketemu pada podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Mengubah Indonesia menjunjung tinggi Pancasila. Mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Indonesia.